Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Mona dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis motivasi audiens lintas generasi. Namun, sebelum masuk ke materi selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri yaitu Maya Junita dan rekan saya Muhammad Rafi Bintang Maulana. Materi yang pertama yaitu generasi baby boomers. Nah, iklan yang cocok untuk generasi baby boomers ini yaitu iklan T-Mobile One Unlimited 55 plus, yang dimana iklan ini berisi mengenai paket Unlimited 55 plus yang dirancang khusus untuk pelanggan berusia 55 tahun ke atas. Iklan ini mengedepankan kebutuhan dan preferensi orang tua yang sudah terbiasa dengan teknologi, namun tetap ingin mendapatkan layanan yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Iklan ini menggunakan media TV dan media sosial. Lalu kita masuk ke karakteristik target audiens baby boomers, yaitu 1946 sampai 1964. Iklan ini mengonsumsi media radio, televisi, dan medsos. Nah, pandangan hidup baby boomers yaitu yang pertama, kerja keras adalah kunci. Mereka tumbuh dengan nilai bahwa kerja keras pasti menghasilkan kesuksesan. Yang kedua, stabilitas dan keamanan. Baby boomers sangat menghargai stabilitas. Mereka cenderung memilih jalur hidup yang aman dan minim resiko. Yang ketiga, nilai tradisional. Mereka memegang nilai-nilai tradisional seperti pentingnya keluarga, pernikahan, dan lain-lain. Yang keempat, optimis sosial. Mereka ikut berperan dalam perubahan besar di masyarakat seperti hak sipil dan feminisme, tapi tetap ada yang cenderung konservatif. Yang kelima ada adaptasi teknologi. Meskipun tidak tumbuh dengan teknologi digital, mereka berusaha menyesuaikan diri meskipun terkadang sedikit lambat. Yang keenam, menikmati hasil kerja. Sekarang mereka fokus menikmati hidup, terutama setelah pensiun, sambil tetap menjaga kesehatan dan merawat hubungan dengan keluarga. Nah, peminatan pada iklan ini yaitu yang pertama, harga terjangkau. Baby boomers itu suka produk yang hemat dan efisien. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Mereka cari yang simpel dan gak ribet. Yang ketiga, koneksi dengan keluarga. Pentingnya untuk tetap terhubung dengan keluarga lewat internet. Yang keempat, kepercayaan terhadap brand. Loyal pada brand yang sudah terpercaya. Yang kelima yaitu keamanan dan dukungan teknis. Ingin merasa aman dan mendapatkan dukungan jika ada masalah. Selanjutnya kita masuk ke elemen iklan. Nah, yang pertama itu visual. Iklan ini menampilkan orang berusia lebih dari 55 tahun yang aktif dan energik. Mereka terlihat menggunakan smartphone untuk berkomunikasi dengan keluarga, seperti melakukan video dengan cucu atau mengirim pesan kepada teman-teman. Yang kedua yaitu teks. Apa sih teks yang ada di iklan ini? Nah, teks dalam iklan ini yaitu cenderung sederhana dan mudah dipahami dan menekan pada keluarga. Yang ketiga ada warna. Iklan T-Mobile One Unlimited 55 Plus sering menggunakan warna-warna pastel dan menarik, seperti biru, hijau, dan abu-abu. Warna-warna ini menciptakan kesan tenang dan dapat dipercaya. Selanjutnya pesan iklan. Pesan utama dari iklan ini yaitu menghargai generasi baby boomers dengan memberikan layanan yang memudahkan mereka untuk tetap terhubung tanpa menguras kantong. Mereka ingin menunjukkan bahwa usia tidak menghalangi seseorang untuk menikmati teknologi modern. Yang kedua ada emosi. Iklan Mobile One Unlimited 55 Plus bisa menggugah perasaan baby boomers dengan menekankan pentingnya tetap terhubung dengan keluarga, menawarkan rasa aman dan dukungan teknis yang membuat mereka merasa nyaman, serta memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Sentuhan nostalgia atau nilai-nilai tradisional juga dapat memicu emosi positif, membuat mereka lebih tertarik pada produk tersebut. Kita masuk yang ke terakhir yaitu respon audiens. Nah, untuk respon, audiens merespon iklan ini tuh positif. Mereka menghargai iklan yang menampilkan orang-orang usia mereka lebih diwakili dan terhubung dengan pesan yang disampaikan. Banyak dari mereka juga merasa bahwa iklan ini relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai pengguna teknologi yang ingin tetap terhubung dengan orang-orang yang dicintai. Yang kedua ada efektivitas. Iklan T-Mobile untuk paket Unlimited 55 Plus berhasil mendorong tindakan yang diinginkan, yaitu menarik perhatian generasi baby boomers dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan atau mendaftar untuk layanan tersebut.
Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu Gen X. Nah, iklan yang cocok untuk Gen X yaitu iklan Coca-Cola yang Taste the Feeling. Isi dari iklan ini yaitu menampilkan beberapa momen kehidupan sehari-hari yang sederhana namun berarti, seperti berkumpul dengan teman-teman, berbagi makanan, dan merayakan momen-momen spesial. Musik yang digunakan juga berirama ceria dan menekankan perasaan bahagia. Untuk iklan ini menggunakan media TV dan media sosial. Lalu karakteristik target audiens Gen X 1965 sampai 1980 mengonsumsi media radio, televisi, dan medsos. Nah, pandangan hidup Gen X yaitu yang pertama mandiri. Mereka terbiasa mengandalkan diri sendiri karena banyak yang tumbuh dengan orang tuanya yang bekerja. Yang kedua, skeptis. Mereka cenderung tidak mudah percaya pada otoritas dan institusi besar karena tumbuh di era krisis. Yang ketiga, adaptif. Teknologi. Meskipun tidak digital natif, mereka cepat beradaptasi dengan teknologi yang praktis. Yang keempat, work-life balance. Mereka mengutamakan keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Yang kelima, keluarga dan stabilitas finansial. Fokus pada keluarga dan perencanaan keuangan jangka panjang. Lalu peminatan pada iklan generasi X tertarik pada iklan Coca-Cola Taste the Feeling karena iklan ini tuh menawarkan nostalgia dan kesadaran yang cocok dengan nilai-nilai Gen X. Coca-Cola adalah merek yang sudah akrab bagi Gen X sejak muda, sehingga iklan ini tuh membangkitkan kenangan masa lalu. Selain itu, mereka menghargai pesan yang sederhana, realistis, dan berfokus pada momen sehari-hari, yang membuat mereka merasa terhubung dengan produk tanpa kesan yang berlebihan. Lalu kita masuk ke elemen iklan. Yang pertama untuk visualnya yaitu iklan ini menampilkan berbagai jenis sosial di mana Coca-Cola menjadi bagian dari momen tersebut seperti saat pesta, piknik, atau hanya bersantai di rumah. Lalu untuk penggunaan teksnya ini tidak rumit, namun menyentuh. Sesuai dengan gaya hidup praktik Gen X yang menghindari gimmick berlebihan, mereka menghargai kejujuran dalam iklan. Dan teks yang sederhana namun kuat mampu membangkitkan rasa nostalgia dan kebahagiaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu warna. Warna-warna cerah dan kontras dalam iklan seperti kombinasi merah dan putih menciptakan tampilan yang segar dan menarik, namun tetap sederhana. Ini cocok nih dengan selera Gen X yang lebih suka visual yang bersih tanpa terlalu banyak elemen yang membingungkan atau terlalu kompleks. Lalu pesan iklan dalam iklan ini yaitu pesan utamanya Coca-Cola juga bukan hanya minuman doang, tetapi juga simbol kebahagiaan dan koneksi antar individu. Ini merayakan momen kecil yang membawakan kebahagiaan dalam hidup. Yang kedua yaitu emosi. Iklan Coca-Cola Taste the Feeling menggugah perasaan generasi X dengan memicu nostalgia akan masa muda mereka, menghadirkan momen kebersamaan dan kebahagiaan sederhana, gaya iklan yang realistis dan sederhana sesuai dengan nilai hidup praktis Gen X. Sementara tema kemandirian dan kebebasan berekspresi memperkuat rasa individualitas yang sangat dihargai oleh generasi Gen X ini. Lalu yang terakhir itu respon audiens. Nah, untuk respon iklan itu cenderung mendapatkan respon yang positif dari generasi X yang menghargai momen-momen sosial dan pengalaman audiens merasa terhubung dengan suasana iklan dan mungkin merasa termotivasi untuk mengonsumsi Coca-Cola dalam momen-momen spesial mereka. Lalu ada efektivitas yaitu iklan Coca-Cola Taste the Feeling berhasil mendorong tindakan yang diinginkan karena yang pertama, koneksi emosional. Iklan ini tuh bikin orang keinget momen-momen bahagia. Jadi mereka tuh kepengen minum Coca-Cola buat rasain kebahagiaan itu. Yang kedua, relevan. Cerita di iklan ini tuh bisa kena banget ke generasi X yang suka kebersamaan, bikin mereka lebih mudah milih Coca-Cola pas ada acara sosial. Yang ketiga, ajakan halus. Nah, iklan itu nggak maksa, tapi ngajak minum Coca-Cola di berbagai momen, bikin orang makin kebiasaan buat beli produknya. Jadi, iklan itu sukses bikin orang mau beli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Raffi. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang Gen Y. Jadi iklan yang kita ambil untuk Gen Y ini adalah iklan Traveloka yang berjudul Pamono. Jadi isi iklan ini adalah iklan Traveloka menampilkan Pamono, seorang pria parubaya yang merasa bosan dengan rutinitas sehari-hari.
Dengan menggunakan Traveloka, Pamono berhasil menemukan liburan impian untuk keluarganya. Iklan tersebut menekankan kemudahan dan keuntungan menggunakan Traveloka untuk merencanakan perjalanan. Iklan ini menggunakan media TV dan media sosial. Selanjutnya ada karakteristik target audience Gen Y yang lahir pada tahun 1981 sampai 1994. Mereka mengonsumsi media radio, televisi, dan medsos. Pandangan hidup Gen Y. Mereka work-life balance. Mereka mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan sehingga memiliki waktu untuk keluarga, teman, dan hobi. Yang kedua adalah inovasi, terbuka terhadap perubahan dan selalu mencari cara untuk meningkatkan diri dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, prioritas diri. Mereka cenderung memprioritaskan kepuasan pribadi dengan mengejar minat serta passion mereka. Selanjutnya ada peminatan pada iklan Gen Y. Cerita yang relatable. Yang pertama, milenial menghargai iklan yang menceritakan kisah-kisah nyata dan dapat dihubungkan dengan pengalaman pribadi mereka. Yang kedua, ada partisipasi. Mereka lebih cenderung terlibat dengan iklan yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi atau memberikan masukan. Yang ketiga, itu adalah pesan positif. Mereka menyukai iklan yang menyampaikan pesan secara positif dan inspiratif. Selanjutnya ada elemen-elemen iklan. Jadi, yang pertama kita bahas adalah visual. Iklan Traveloka yang menampilkan Pamono menggunakan gambar dan video yang menonjolkan pengalaman perjalanan yang menarik, seperti pemandangan alam yang indah, aktivitas seru, serta elemen humor dan narasi, membuatnya menarik bagi generasi milenial. Selanjutnya ada teks. Bahasa yang digunakan dalam iklan Traveloka Pamono cenderung menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah difahami. Gaya bahasanya santai dan akrab, mencerminkan cara berbicara sehari-hari yang sesuai dengan generasi milenial. Selanjutnya kita akan bahas tentang elemen warna. Iklan Traveloka Pamono sering menggunakan warna cerah dan menarik seperti biru, hijau, dan oranye. Warna-warna ini menciptakan kesan energik dan segar yang sesuai dengan semangat petualangan generasi milenial. Selanjutnya ada pesan iklan. Pesan utama dari iklan ini adalah untuk menginspirasi orang-orang untuk melakukan perjalanan dan mengeksplorasi berbagai pengalaman baru. Iklan ini menekankan kemudahan dalam merencanakan perjalanan melalui aplikasi Traveloka, serta menunjukkan keindahan destinasi yang bisa dijelajahi. Selanjutnya adalah emosi. Iklan Traveloka Pamono sangat menggugah perasaan penonton dengan menyajikan cerita yang emosional dan relatable. Dengan menampilkan momen kebersamaan, petualangan, dan eksplorasi, iklan ini menciptakan koneksi emosional yang mendalam. Dengan pendekatan ini, iklan berhasil menarik perhatian dan meningkatkan minat audiens untuk melakukan perjalanan menggunakan aplikasi Traveloka. Dan yang terakhir tentang Gen Y adalah respon audiens Gen Y atau milenial. Responnya adalah mungkin mereka merespon iklan Traveloka Pamono dengan antusiasme dan ketertarikan yang meningkat. Mereka dapat merasakan koneksi emosional dengan cerita yang disampaikan yang mendorong keinginan untuk melakukan perjalanan. Dengan demikian, iklan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan minat dan loyalitas audiens terhadap brand. Selanjutnya adalah efektivitas. Iklan Traveloka Pamono berpotensi berhasil mendorong tindakan yang diinginkan, yaitu penggunaan aplikasi Traveloka. Alasannya karena kombinasi dari penggunaan emosional yang kuat, visual yang menarik, serta pesan yang jelas. Kombinasi tadi dapat meningkatkan kemungkinan audiens untuk mengunduh dan menggunakan Traveloka. Selanjutnya kita akan membahas tentang Gen Z. Jadi iklan yang kami pilih adalah iklan Head & Shoulder Joe Taslim x Fadil Jaidi. Jadi isi iklan ini adalah mereka si pembuat iklan menampilkan persahabatan kocak antara Joe Taslim dan Fadil Jaidi sambil mempromosikan shampoo Head & Shoulders. Inti pesannya adalah mengajak penonton untuk move on dan beralih ke Head & Shoulder untuk rambut yang bebas ketombe. Mereka menggunakan media TV dan media sosial. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah karakteristik target audience Gen Z yang lahir tahun 1995 sampai 2010. Mereka mengonsumsi media, televisi, dan media sosial. Kita akan bahas dulu dari pandangan hidup Gen Z. Yang pertama adalah putting mental health first. Mereka menyadari pentingnya kesehatan mental dan mendukung pembicaraan terbuka tentang
mental health. Selanjutnya adalah prioritas keseimbangan hidup. Gen Z cenderung menghargai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Mereka lebih memilih pekerjaan yang memberikan kepuasan dan makna daripada hanya fokus pada penghasilan yang tinggi. Yang terakhir, kebebasan dan fleksibilitas. Gen Z menghargai kebebasan dan fleksibilitas dalam pekerjaan dan gaya hidup. Mereka lebih terbuka untuk pekerjaan secara remote atau freelance daripada terikat pada suatu perusahaan atau lokasi. Yang selanjutnya kita bahas adalah peminatan pada iklan. Iklan yang pertama, peminatan Gen Z yang pertama adalah iklan yang kreatif. Gen Z menyukai iklan yang kreatif dan inovatif. Mereka lebih tertarik pada iklan yang membuat mereka berpikir, tertawa, dan terkesan. Yang kedua, iklan yang menghibur. Gen Z lebih suka iklan yang menghibur daripada iklan yang hanya menjual produk atau layanan. Mereka lebih cenderung memperhatikan iklan yang membuat mereka merasa senang atau terhibur. Dan yang terakhir, iklan yang bertanggung jawab. Gen Z lebih peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Mereka lebih cenderung mendukung merek dan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya adalah elemen iklan. Yang pertama kita bahas adalah elemen visual. Mereka menggunakan visual yang modern. Jadi iklan ini menggunakan efek visual yang modern dan kekinian, seperti slow motion, close up, dan transisi yang cepat serta diisi oleh kontras antara dua karakter. Joe Taslim, sosok yang dikenal maskulin dan kuat, dan dipasangkan dengan Fadil Jaidi, seorang influencer yang santai dan humoris. Kontras ini menciptakan dinamika yang menarik dan membuat penonton, khususnya Gen Z, menjadi penasaran. Selanjutnya adalah elemen teks. Bahasa yang digunakan dalam iklan Head and Shoulder Joe Taslim X Fadil Jaidi ini umumnya sederhana dan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh Gen Z. Alasannya adalah iklan ini menggunakan bahasa sehari-hari dan slang atau istilah gaul yang biasanya digunakan oleh Gen Z. Selanjutnya adalah elemen warna. Iklan ini menggunakan kombinasi warna cerah dan kontras seperti biru, hijau, dan putih. Warna-warna ini biasanya menarik perhatian Gen Z karena mereka cenderung menyukai tampilan yang segar, modern, dan berani. Selain itu, elemen visual yang dinamis dan juga energik juga membuat mereka lebih tertarik pada iklan tersebut. Selanjutnya adalah pesan iklan. Jadi pesan utama dari iklan ini adalah cowok beda karena samponya beda. Iklan ini ingin menunjukkan bahwa pilihan shampoo bisa membuat seorang pria tampil lebih percaya diri dan unik. Dan Head and Shoulder membuat cowok lebih percaya diri. Dengan rambut yang bebas dari ketombe, para pria bisa lebih percaya diri dan dalam beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah emosi. Iklan ini mencoba mengunggah perasaan. Meski produk yang ditawarkan adalah shampoo, namun pesan yang disampaikan lebih dari sekedar kebersihan rambut. Salah satunya adalah persahabatan dan solidaritas antara Joe Taslim dan Fadil Jaidi yang menyiratkan persahabatan serta solidaritas antar pria. Hal ini menciptakan ikatan emosional dengan penonton, terutama kaum pria. Dan yang terakhir kita bahas tentang Gen Z adalah respon audience. Respon audience mungkin merasa terhubung dengan masalah ketombe yang diangkat dalam iklan. Mereka mungkin pernah mengalami hal serupa dan merasa bahwa Head and Shoulder adalah solusi yang tepat dan dikombinasikan dengan bintang iklan yang populer. Pesan yang jelas dan visual yang menarik dapat membuat penonton tertarik untuk mencoba Head and Shoulders. Dan yang terakhir adalah efektivitas. Iklan Head and Shoulder yang dibintangi oleh Joe Taslim dan Fadil Jaidi kemungkinan besar berhasil mendorong tindakan yang diinginkan, yaitu mendorong konsumen untuk membeli produk mereka. Beberapa alasannya adalah penggunaan influencer yang tepat, relatable dengan permasalahan, serta call action yang jelas, serta visual yang menarik. Dan gen terakhir yang akan kita bahas adalah gen alpha. Jadi iklan yang kita ambil untuk gen alpha ini adalah iklan Nabati Wafer yang berjudul Rich Choco. Jadi isi iklan ini menampilkan animasi Chocoland yang dimana merepresentasikan Nabati Wafer Rich Choco yang menggunakan krim coklat yang melimpah. Terdapat juga visual 3 orang yang memakan Nabati Wafer Rich Choco dengan penuh rasa nikmat. Iklan ini menekankan bahwa sekarang Nabati Wafer Rich Choco lebih besar dan lebih banyak krimnya. Mereka menggunakan media, televisi, dan media sosial. Selanjutnya ada karakteristik target audience Gen Alpha yang lahir tahun 2011 sampai 2024. Mereka mengonsumsi media, televisi, dan media sosial.
Jadi kita akan bahas dulu dari pandangan hidup Gen Alpha. Yang pertama adalah teknologi since birth. Generasi Alpha adalah generasi pertama yang benar-benar tumbuh dengan teknologi. Mereka sangat mahir menggunakan perangkat digital dan menganggapnya sebagai bagian alami dari kehidupan mereka. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang dunia pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya adalah kreativitas. Generasi Alpha adalah generasi yang sangat kreatif. Mereka terbiasa dengan dunia yang cepat berubah dan selalu mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita akan bahas tentang peminatan pada iklan Gen Alpha. Jadi yang pertama adalah iklan yang kreatif dan menghibur. Mereka menyukai iklan yang inovatif, humoris, atau memiliki cerita yang menarik. Iklan yang memesankan atau terlalu promosi dapat diabaikan karena mereka masih dalam fase kanak-kanak. Jadi mereka lebih mudah mengabaikan suatu iklan yang boring. Selanjutnya iklan yang interaktif. Gen Alpha terbiasa dengan teknologi yang interaktif sehingga mereka menghargai iklan yang melibatkan mereka secara aktif. Misalnya iklan yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya ada elemen iklan. Jadi kita akan membahas dulu dari elemen visual. Penonton dapat membayangkan suasana yang ceria dan menggugah selera dengan gambar wafer yang renyah dan coklat leleh yang menggoda. Di bagian depan ditampilkan animasi cokolen serta gambaran kemasan produk yang menarik, dikelilingi oleh pecahan wafer dan coklat, serta dilengkapi adanya elemen grafis yang menunjukkan kelezatan, seperti ilustrasi orang-orang yang menikmati wafer dengan senyum yang lebar. Selanjutnya adalah elemen teks. Jadi bahasa yang digunakan dalam iklan nabati wafer Choco cenderung sederhana dan straight to the point, sehingga mudah difahami oleh berbagai kalangan, khususnya Gen Alpha. Iklan ini juga menggunakan bahasa yang santai, ceria, interaktif, sehingga menarik perhatian Gen Alpha yang masih belia. Selanjutnya adalah elemen iklan warna. Jadi iklan nabati wafer Choco menggunakan warna-warna cerah seperti warna coklat, kuning, dan merah. Warna coklat melambangkan rasa coklat yang kaya, sedangkan kuning dan merah memberikan kesan ceria dan menarik. Warna-warna ini cenderung menarik bagi Gen Alpha karena mereka lebih suka tampilan yang vibrant dan playful. Kombinasi warna yang cerah dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan menggugah selera. Selanjutnya kita akan membahas tentang pesan iklan. Jadi pesan utama dari iklan ini adalah menekankan bahwa varian wafer Choco memiliki kelebihan dari produksi sebelumnya. Pembuat iklan atau produser iklan ini ingin menekankan bahwa produksi ini memiliki wafer yang lebih renyah serta krim coklat yang lebih banyak daripada produksi sebelumnya. Tujuannya tentu agar pemirsa atau penonton menyaksikan menjadi tertarik untuk membeli produk ini karena produk ini lebih baik daripada produk sebelumnya, seperti itu. Lalu adalah emosi. Iklan nabati wafer Choco memang berusaha mengunggah perasaan audiens dengan menonjolkan momen kebersamaan atau kegembiraan saat menikmati wafer serta tambahkan bumbu-bumbu visual yang menggambarkan kelezatan coklat. Ini menciptakan koneksi emosional yang menyebabkan ketertarikan pada produk yang dipromosikan, yaitu wafer Choco. Selanjutnya adalah respon audiens. Yang terakhir akan kita bahas tentang Gen Alpha ini. Yang pertama adalah respon. Audiens mungkin merasa bahwa nabati Choco wafer ini mempunyai kelebihan dan memiliki kelebihan dari wafer-wafer lain, yaitu yang pertama lebih renyah dan memiliki krim coklat yang lebih banyak. Karena dimuat dalam iklan bahwa produk ini mempunyai krim coklat yang lebih banyak serta wafer yang lebih renyah. Dengan demikian, para audiens akan memilih produk ini karena berpikiran bahwa wafer ini lebih baik dari wafer merek lain. Dan yang terakhir adalah efektivitas. Iklan nabati Choco wafer kemungkinan besar berhasil mendukung tindakan yang diinginkan, yaitu mendorong konsumen untuk membeli produk mereka. Beberapa alasannya adalah penggunaan visual yang menggugah selera serta pesan yang disampaikan mudah difahami oleh para audiens Gen Alpha karena menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Oke. Segitu dulu dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.